anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena masih diberi kesehatan, diberi ketetapan iman. Mudah-mudahan keimanan ini selalu melekat pada diri kita sampai ajal kita, amin ya rabbal alamin. Mitra Persada melanjutkan surat Yunus pada minggu yang lalu. Hari ini kita sampai kepada ayat 48 ya. Ini kelanjutannya adalah 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna, lan padha ngucap sapa-sapa wong sing ndak beriman, ndak mendapat hidayah, tidak memperoleh kebenaran yang hakiki, mata ing dalam kapan hadzal wa'du, ikilah janji, ikilah ancaman, bil adzabi kelawan siksa, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina wong-wong kang bener, fi ing dalam janji, ing dalam hadzal wa'du. Ini kalau tidak salah ayat seperti ini ada dua tempat ya, yang satu di sini, yang satu di tempat lain, di surat yang lain. Ini termasuk istilahnya repetisi atau pengulangan. Pengulangan itu bisa sebagian kata, suku kata, atau ayat, seperti fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu kan berulang-ulang. Apa faedahnya? Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Jadi ayat sebelumnya maupun sesudahnya dalam surat Ar-Rahman tersebut itu kan menunjukkan nikmat Allah, bentuk nikmat Allah, jenis nikmatnya itu ini. Kemudian fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, diikuti lagi keterangan begini. Semua itu mengingatkan. Jadi faedah dari repetisi itu kan pendalaman, penguatan, atau menunjukkan dahsyatnya sesuatu. Jadi bukan karena susunan Al-Quran kok diulang-ulang tuh rancu sekali. Kenapa diulang sekali saja bisa? Oh enggak, itu ada tujuannya. Seperti fabi ayyi ala rabbikum tukadziban ini, maka dengan nikmatmu yang mana lagi yang kau dustakan. Diingatkan seperti itu. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu keluar malam karena lapar. Umar juga keluar malam karena lapar. Abu Bakar juga keluar malam karena lapar. Ketiga-tiganya dalam keadaan lapar, tidak mempunyai makanan di rumahnya. Itu kemudian ada teman dari ketiganya itu ya, sama sahabat yang memiliki sesuatu, kemudian datanglah ke rumah dia. Kemudian diberi makan. Setelah Umar, Abu Bakar ini sudah terisi perutnya, Rasulullah komentar, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Nanti pada hari kiamat kalian akan ditanya. Maksudnya ditanya itu untuk apa, atau pertanggungjawabannya, nikmat Allah yang sudah diberikan itu buat apa? Termasuk dalam hal ini ya nikmat dari lapar kemudian kenyang itu. Subhanallah. Jadi
Segala sesuatu itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat itu lebih banyak dibanding syukur kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak bisa. Mata kita kalau ngantuk itu tandanya sudah ada, kemudian ngantuk tidur. Tandanya sudah ada. Coba kalau kita lagi nyetir kemudian tahu-tahu tidur gitu kan enggak enak dan bahaya sekali. Didahului dengan ngantuk. Kemudian tangan kita bisa untuk bergerak. Mulut ini di lidah ini bisa merasakan kalau yang sebelah sana itu yang pedas, yang ini tengah ini yang apa, yang bagian sini itu merasakan manis, yang bagian ini asin itu. Itu hanya satu lidah saja dan berkali-kali tanpa ada reparasi, ya, perbaikan, tidak ada. Itulah nikmat Allah dan tidak membayar. Bahkan udara yang kita hirup tidak pernah membayar. Air, api, dan seterusnya ya, tanaman, tumbuhan, itu tanahnya hanya satu pekarangan kita, tapi ditanami ganti-ganti ya, masih bisa. Tidak perlu ganti tanah yang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mitra Persada, ternyata orang yang ingkar itu tidak hanya ingkar begitu saja, tetapi menantang. Mata hadzal waktu, kapan itu ancamannya akan datang? Kapan itu? Ya kan itu meremehkan kan, seperti menentang gitu, menantang ya. Kapan itu datang? Nah, ini 2 kali di Al-Quran. Ini betapa jahatnya ya orang-orang yang menentang itu. Wis ndak beriman kemudian menentang. Mudah-mudahan dari satu ayat ini kita mengambil pelajaran yang besar. Sekali-kali janganlah kita menentang, apalagi itu aturan-aturan itu baik gitu ya, apalagi yang diatur oleh Allah dan Rasulullah. Wah, pasti benarnya, pasti baiknya. Sebaliknya yang dilarang itu pasti mengandung madharat, bahaya. Kemudian Mitra Persada, kul dawuhna sira Muhammad, la amliku, ora miliki ingsun linafsi kanggo awak ingsun dzarran ing kemlaratan adfa'u kang nolak ingsun hu ing dzarran. Katakan saja Muhammad sebagai jawaban atau penjelasan kepada mereka, aku ini tidak mempunyai kekuatan untuk menolak bahaya. Bahaya itu kalau sudah datang ya tidak bisa ditolak. Seperti banjir, seperti gempa bumi, kalau sudah datang tidak bisa ditolak. Nah, bisa ditolaknya itu sebelumnya, yaitu dengan doa, dengan usaha yang sesuai. Ya, misalnya ya menghindari kecelakaan lalu lintas ya berjalannya dengan tidak ngebut, kemudian badan kita supaya aman ya, ada upaya, ada ikhtiar, yaitu memakai helm, kalau mau belok pakai rating. Itu menolak bahaya yang diupayakan. Nah, sudah usaha begitu kok masih kecelakaan, nah itu sudah takdir namanya. Nah, tetapi banyak terjadi dengan upaya itulah hal yang tidak disukai itu bisa terhindar ya. Seperti orang kita dengan pembantu ya, dengan saudara ipar itu kan dengan orang lain kan, kalau itu berlainan jenis itu ya harus hati-hati, tidak boleh memberikan jalan bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang kalau diberi umpan kan ada respon. Nah ini, tapi kalau nggak diberi umpan mereka tidak berani karena tidak diberi jalan kan. Nah, itu contohnya saja. Wala naf'an lan uga ing
kemanfaatan ajlibu kang narik ingsun hu ing naf'an. Demikian juga aku ini, hai kaumku, tidak bisa memberi manfaat atau mengambil manfaat kecuali ilama kejaba barang sa'akan ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah. Jadi aku ini tidak bisa menolak madharat dan mengambil manfaat atau memberi manfaat kecuali atas izin Allah. Jadi itulah yang hendaknya kita terapkan ya, mitra persada. Kita ini bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita aku. Itu semata-mata adalah kerentek atau mergo kersane Gusti Allah dipasne begitu. Kita dikehendaki oleh Allah seperti itu. Nah, dikembalikan kepada Allah karena Allah yang memberi, Allah yang memiliki, dan Allah segalanya ya, yang mempunyai segalanya. Orang yang seperti itu insya Allah tidak akan muncul di dalam dirinya itu sifat gumede atau takabur ya, sombong. Nah, ini bahaya. Sombong ini bisa mengenai orang yang rendahan, orang yang tengahan, orang yang tinggi, orang yang pointer sekali bisa jadi ada unsur sombong. Nah, di sini tidak lepas dari godaan setan. Maka orang yang selalu ingat bahwa apa yang dia miliki adalah milik dari Allah, titipan dari Allah, niscaya dia akan tawadhu, dia akan santun, tidak menghina orang yang tidak bisa, orang yang tidak nyampe, selalu melakukan sesuatu itu dengan biasa saja. Ayaktira ing yen to nguwasaake sapa Allah ni ing ingsun alaihi ing atase dzarron wala naf'an. Fa kaifa mongko hale kepriye amliku miliki ingsun lakum kanggo sira kabeh khululal adzabi ing tumibane siksa. Jadi saya pun tidak bisa memberi kalian itu musibah, siksaan, azab, tidak bisa. Itu semua adalah kehendak Allah. Kalau kalian bertanya kapan itu siksa datang, ya aku tidak bisa menentukan. Itu yang menjawab adalah Allah langsung. Tapi biasanya mitra pesada kalau sesuatu itu ditentang, misalnya tinggal di tanah yang pegunungan atau tebing gitu ya, yang dimungkinkan di situ kalau dia ambrol itu bisa karena nggak ada tanamannya misalnya. Ketika hujan deras, ini bahaya. Maka di sini tanaman itu harus ditaruh di situ. Kalaupun ditebang harus cepat ganti, jangan sampai gundul. Ini termasuk ikhtiar dari timbulnya musibah. Tsunami supaya selamat, ada peringatan dini ya. Kemudian bangunannya dibuat sekokoh mungkin yang sekiranya tidak bisa diterjang oleh gempa bumi. Nah, itu ini seperti jadi ada ikhtiar. Nah, kalau sudah begitu ternyata masih terkena, berarti itu sudah takdirnya Allah, sudah takdir. Orang yang belum memiliki belum memiliki pasangan, dia harus berusaha mencari info, mencari gini. Kalau sudah mencari ternyata yang ini jodoh saya, ya sudah diterima karena itu kehendak Allah, dan kehendak Allah itu tidak bisa ditolak. Ada orang yang cantik, suaminya jelek, ada yang suaminya ganteng, istrinya biasa. Likulli ummatin iku tetap kedua saben-saben umat ajalun utawi ajal muddatun, itu kese mongso maklumatun kang kinaweruan. Masing-masing umat itu mempunyai waktu dia berakhir.
Jadi tidak usah tanya kapan siksaan itu kan ada unsur menentangnya, apa namanya, ngenyang, menentang. Katakan saja bahwa masing-masing orang itu ada waktunya. Yang harus dilakukan adalah beriman, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah selamat dari siksaan itu. Idza ja'al nalika tumeka apa ajaluhum ajale umat kullu ummatin fala yastakhiruna mongko ora ngakhirake sapa umat yata'akhirun berusaha menunda sapa umat anhu saking ajal saatan ing dalam sesaat wala yastaqdimuna lan ora njaluk didhisikne sapa kullu ummatin yataqaddamuna alaih. Jadi sesuatu kejadian atau masa yang berkenaan dengan dia itu tidak bisa ditunda, tidak bisa diundur, tidak bisa diunda, tidak bisa ditundur. Maka ketika kita sesuai dengan jadwal, kita sesuai dengan keinginan rencana kita, diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Gini kok dikersakne bagus oleh Allah. Nah gitu. Nah, ini senantiasa alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah itu di dalam setiap keadaan. Ketika kita senang, alhamdulillah. Ketika kita susah, ya alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Ternyata tidak separah yang itu. Nah gitu. Jadi dibandingkannya dengan yang lebih buruk. Kul dawuhna sira Muhammad, ara'aitum ay akhbiruni, paringa kabar sira kabeh ni ing ingsun, in atakum lamun nekani kum ing sira kabeh apa adzabuhu siksane Gusti Allah, ayillahi bayatan ing dalam wengi, lailan ing dalam waktu malam, naharon utawa rino siang, madza ing apa yastaqdilu njaluk dhisik minhu saking azab, ayil azabi sapa al mujrimuna wong-wong kang gawe dosa, al musyrikun tegese wong-wong sing musyrik. Kalau sudah mau datang, itu azab baik malam atau siang, maka apa yang diminta untuk didahulukan oleh orang-orang yang berdosa? Kalau sudah waktunya datang, tidak akan ditunda, tidak akan diakhirkan. Fihi wat'u dhahir maudhi'al mutmar. Di kalimat ini kalimat yang zuhir diletakkan di kalimat yang dhamir atau yang tidak kelihatan. Wa jumlatul istifhami jawabus syarat. Jumlah istifham yaitu ara'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw naharon itu dan seterusnya, itu merupakan jawab dari syarat, ya. Apa syaratnya itu? Idza jaa ajaluhum. Idza jaa ajaluhum. Mitra bersada, dalam bahasa Arab ada istilah idza ataituka madza tu'tini. Kalau aku datang kepadamu, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Nah, ini wal muradu bihi at-tahwil ay ma'azamu ma mastajalu. Jadi pengagungan, kedahsyatan, betapa besarnya
apa yang mereka minta, betapa agungnya, ya, bahayanya apa yang mereka minta untuk disegerakan. Wong siksa kok ditanya, kapan ya siksa itu datang? Nah, itu kan menandakan menantang. Jadi tidak boleh kita itu mengatakan begitu. Malah kita mengharapkan selalu rahmat Allah, kemurahan dan kasih sayang dari Allah. Itu yang kita harapkan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan pelaku kebaikan. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini ada motivasi pada kita senantiasa melakukan kebaikan supaya rahmat Allah itu turun. Nah, gitu. Kemudian asumma idza ma waqa'a ana ta banjur nalikane tumiba halla bikum ngenani bikum kelawan sira kabeh amantum iman sapa sira kabeh bihi kelawan Allah bil ayillahi awil adab atau kepada adab. Apa sekiranya siksaan itu datang kemudian kalian baru beriman? Nah, itu pertanyaan begini tidak perlu dijawab. Ini semacam pengolok, pengejaan. Apa kalian baru beriman setelah datangnya azab? Wong azab itu menyakitkan, nah, gitu. Kok ditanya-tanya kapan itu siksaan akan datang? Nah, ini sekali lagi kalimat yang buruk. Tidak boleh kita meniru seperti ini. Wa yuqallan dan ucapakan lakum kedua sira kabeh al-ana ya, mat lazim mutawal kilmi. Apakah sekarang? Apakah baru sekarang? Tu'minuna iman sapa sira kabeh. Waqad kuntum halih teman-teman ana sapa sira kabeh bihi kelawan azab iku tastakjiluna amrih dhisik tegese njaluk disegerakan sapa sira kabeh istihzaan krana ngino ya gitu. Jadi apakah sekarang baru kalian beriman setelah datangnya azab? Ini persis seperti keadaan Firaun ketika mau meninggal ya. Dia meninggal di Laut Merah ya, di lautan. Dia mengatakan saya beriman seperti keimanannya Bani Israel. Nah, termasuk orang yang muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah gitu. Apakah al-ana faqad asaitum qablu wa kuntum minal mufsidin. Kurang lebihnya ayat begitu. Ini juga di 11 ya. Jadi apakah sekarang kamu beriman padahal sebelum ini kamu melakukan kejelekan? Jangan sampai kita dikatakan seperti ini ya, termasuk begini ini. Kalau bisa kita tatkala melakukan hal yang buruk, yang sengaja maupun tidak disengaja, kita ikuti dengan istighfar, astaghfirullahalazim, gitu. Apa tujuannya? Supaya Allah memberi kemurahan, memberi ampunan, kemudian tidak turun siksa kepada kita. Ini runtut gitu ya. Artinya ya seperti itu. Lazim kalau orang itu melakukan kebaikan maka diberi kemurahan oleh Allah. Kalau orang menentang, menyangkal, tidak percaya, maka akan mendapat ancaman dari Allah. Itu sudah lazim. Tsumma qila nuliden ucapaken lilladzina kanggo wong akeh zalamu kang zalim sapa alladzin dzuqu rasakno sira kabeh adzabal khuldi ing siksa kelanggengan ayil ladzi takhluduna fi. Yaitu siksaan yang kalian tetap di situ. Ya, kalau sudah karena musibah atau azab itu kemudian meninggal dunia, ya tetap
seperti itu keadaannya. Nah, ini ada orang bunuh diri begitu ya. Nah, itu ya dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW. Ketika orang menusuk dirinya kemudian dia meninggal dunia, maka dia nanti di neraka menusuk terus dirinya itu. Ketika dia minum racun menyebabkan dia meninggal dunia, maka dia nanti di neraka minum itu seterusnya. Maka kita hindari yang namanya bunuh diri, nama la taqnatu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada lagi mir rahmatillah. Ya wala tayasu mir rauhillah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang, dari kemurahan Allah. Allah itu akan memberi jalan keluar. Akan memberi betapapun sulitnya kalian. Jangan sampai menyebabkan kalian putus asa. Karena putus asa itu berdosa, tidak boleh. Maka bagi kita yang mengalami nasib yang kekurangan ya, ekonomi apa wawasan, tidak boleh sampai putus asa. Wawasan masih bisa dicari, ekonomi masih bisa dicari. Selama manusia hidup, insya Allah kebahagiaan. Nah, kita lihat orang-orang yang kakinya tidak sempurna itu pergi ke pasar atau ke tepi jalan. Nanti ada orang ngasih, orang yang memberi. Kita lihat orang yang makannya untuk nanti sore itu nggak punya, tapi dia bergerak, bergaul, komunikasi dengan orang lain, melakukan apa namanya yang dia bisa begitu. Dapat imbalan atau dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Adapun sedikit dan banyaknya jumlah itu tergantung sama Allah. Kadang dapat sedikit, dapat banyak, itu sudah kehendak Allah, tidak usah dipikirkan. Yang penting la yamuta ahadun minkum hatta ya'tiyahu rizqun huwalah. Tidak akan mati salah seorang dari kalian sampai dikirimnya jatah rizki untuknya. Untuk ahad tadi, untuk salah seorang dari kalian. Jadi kalau rizki itu selama kita masih hidup, insya Allah ada bagian. Ini mitra persada. Wa qad kuntum mutasajilun thumma qila ladzina nudzuqu adzabal khuldi hal tujzauna ora den wal sapa sira kabeh illa jazaa bima kejaba kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh itu kutaksibuna nglakoni sira kabeh. Jadi kalau melakukan kebaikan laha maka sabat, apa yang diupayakan dapat balasan kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, kalau melakukan keburukan maka ya mendapat akibatnya. Ini mitra persada, betapa kalau kita pelajari ayat-ayat itu selalu memberikan pesan, selalu menginspirasi diri kita, mengajak kita kepada kebaikan. Dan ayat-ayat Al-Quran itu rasional sekali, bisa diterima oleh akal dan mempengaruhi kognitif dan emotif kita. Jadi emosi kita, kemudian pengetahuan kita itu dipengaruhi gitu. Maka sering-seringlah kita mendekati Al-Quran ini, membaca terjemahnya, ya, tafsirnya yang berbahasa Indonesia itu sudah banyak. Kalau misalnya ragu, kita bertanya pada orang lain yang kita anggap lebih bisa. Itulah mitra persada, mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada saya dan mitra persada dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.